Sobat Polkesmed, selamat datang di Ngopi Sehat Ngobrol Pintar Poltekkes Medan Hebat. Perkenalkan, nama saya Alia Rahman Nabila selaku Ketua UKM LPM, dan rekan saya, nama saya Regina Petra Situngkir selaku anggota LPM. Di sini kita dihadiri narasumber yang bernama Ibu Rasmina Anggi Permatasari SST selaku bagian kemahasiswaan di Poltekkes Kemenkes Medan, dan Ibu Gabriela Septiani Nasution SKM MSI selaku bagian akademik di Poltekkes Kemenkes Medan. Dalam podcast kali ini kita akan membahas penerimaan mahasiswa baru jalur SIMAMI. Teman-teman semua pasti ingin tahu kan bagaimana pendaftaran mahasiswa jalur SIMAMI. Izin Bu, Ibu Anggi, izin kami bertanya, boleh dijelaskan Bu tentang pendaftaran jalur SIMAMI? Oke, baik ya, izin menjawab ya. Sebelumnya, halo, saya Ibu Anggi dari PJ Kemahasiswaan Poltekkes Kemenkes ya. Jadi saya bertugas untuk menemani mahasiswa untuk melakukan kegiatannya seperti BEM dan UKM ya di Poltekkes Medan. Nah, untuk SIMAMI sendiri, SIMAMI adalah Sipensi Maru atau seleksi penerimaan mahasiswa baru jalur mandiri, di mana Poltekkes Medan dalam seleksi mahasiswa baru memiliki 3 jalur. Yang pertama PMDP, yang kedua kita sebut SIMAMA, dan yang ketiga SIMAMI. Nah, SIMAMA sudah kita lalui bersama ya. Hari ini adalah jadwal uji kesehatan untuk mahasiswa yang kemarin lulus seleksi Sipensi Maru bersama. Nah, selanjutnya kita akan membuka jalur seleksi Sipensi Maru Mandiri yang sekarang sudah buka nih sebenarnya, tapi untuk program kelas RPL. Nah, RPL itu adalah program alih jenjang, misalnya dari D3 ke D4 gitu. Nah, untuk yang reguler sendiri atau dari yang jalur SMA nanti akan mulai kita buka di tanggal 14 Juni. Nah, gitu ya. Baik, Ibu Gaby, izin bertanya Bu, Ya. bagaimana alur pendaftaran mahasiswa baru melalui jalur SIMAMI di Poltekkes Kemenkes Medan? Ya, terima kasih Alia. Jadi, seperti Bu Anggi bilang, tadi sudah naik tayang ya untuk info seleksi penerimaan mahasiswa baru jalur mandiri atau SIMAMI. Adik-adik bisa lihat melalui website kita ya, di website Poltekkes Kemenkes Medan, ataupun melalui Instagram. Di situ terlihat jelas untuk jadwal kapan kita mulai pendaftaran, tanggal 3 Juni ya Bu Anggi ya. Untuk pendaftaran itu tanggal 14 sampai 30 Juni. Jadi adik-adik silahkan isi link pendaftaran, nanti akan diminta untuk isi identitas, kemudian program studi yang mau dituju. Nanti setelah pendaftaran selesai kita akan dapatkan nomor pendaftaran. Nah, itulah yang sebagai acuan kita untuk melihat nanti hasil dari untuk nomor dari CBT. Nah, ujiannya kita kan kebetulan melalui computer based test ya sekarang, atau CBT. Jadi nanti setelah pendaftaran kita ada ujian CBT, kemudian nanti ada pengumuman hasil dari CBT, siapa yang lolos, lalu uji kesehatan seperti yang saat ini kita lakukan. Nah, setelah dari uji kesehatan, siapa yang sesuai dengan panduan dan juknis, siapa yang bisa kita terima dari segi tinggi badan ataupun dari segi kesehatan secara umum, kita umumkan dari hasil uji kesehatan, barulah bisa dikatakan sebagai mahasiswa dari Poltekkes Kemenkes Medan gitu. Oke Bu, pertanyaan yang ketiga, apakah calon mahasiswa yang berada di luar daerah Sumut bisa mendaftar jalur SIMAMI Bu? Karena untuk adik-adik yang ingin mendaftar ke Poltekkes Medan. Ya, yang jawab siapa? Bu Anggi atau Bu Gaby? Bebas. Oke, Bu Anggi ya yang jawab. Oke, baik. Nah, sama seperti SIMAMA. Untuk di SIMAMI kita juga memberi kesempatan untuk calon mahasiswa kita yang berada di luar Provinsi Sumatera Utara untuk bergabung. Kita membuka link pendaftaran itu secara online, ya. Jadi kamu dimanapun, kapanpun bisa mendaftar. Ya, lengkapi saja persyaratannya, silahkan buka web Sipensi Maru kita. Nanti setelah tanggal 14 linknya akan dibuka, silahkan pilih program studi mana yang diinginkan ya. Boleh mau dari misalnya ada yang dari Pulau Jawa ya, Pulau Kalimantan,
boleh silahkan, yuk bergabung jadi mahasiswa di Poltekkes Kemenkes. Bukan Poltekkes Medan jadi hanya menerima orang Medan. Iya. Atau dari Bandung hanya menerima Poltekkes Bandung, enggak. Bisa Poltekkes Jakarta, yang dari luar Jawa pun boleh kemari, terbuka kita. Dan kalau untuk ujiannya Bu, mereka ujiannya di mana Bu? Kalau orang luar Sumut seperti itu Bu. Nah, kalau untuk ujian SIMAMI ya, SIMAMI karena kita penerimaannya adalah mandiri khusus Poltekkes Kemenkes Medan, jadi ujiannya itu di sini, di CBT kita. Di lokal. Gitu, CBT lokal ya. Jadi tidak secara nasional, nggak global lagi. Beda dengan SIMAMA. Kalau SIMAMA kan keseluruhan, seluruh Indonesia. Ya. Jadi ujiannya sesuai dengan pilihan di mana mereka ujian. Kalau ini kan kita ujiannya dari CBT lokal. Iya. Di Poltekkes Medan. Ya, ujiannya di sini, gitu. Ya. Selanjutnya Bu, apakah ada persyaratan khusus jika mendaftar di Poltekkes Kemenkes Medan ini Bu? Persyaratan khusus mungkin dari sisi tinggi badan ya. Kalau untuk jurusan lain itu tinggi badannya bisa di 145 cm paling rendah. Tapi kalau untuk di keperawatan sama kebidanan itu untuk perempuan 150 ya Bu Anggi. Iya, Laki-laki 155. Tapi untuk keseluruhan yang penting berbadan sehat, mata bisa melihat, bisa tidak buta warna. Jelas tidak buta warna, Iya, karena parsial syarat. maupun total. Iya. Karena kan kita kesehatan ya. Dan Gitu. fungsi tubuhnya itu tidak ada yang mengganggu untuk kegiatan Aktivitas sehari-hari. atau aktivitas sehari-hari gitu. Oke Bu. Oh, satu lagi narkoba, Bu Anggi. Iya, wajib, Iya, itu wajib. itu ya, wajib Kalau itu ya, wajib dimanapun narkoba. ya kita wajib. Kadang-kadang gini banyak pertanyaan lucu nih masuk ke DM kan. Gigi saya berlubang Bu, lurus nggak ya? Nah itu kan Itu kan dikira- tidak mengganggu fungsi iya, ya, walaupun mengganggu giginya fungsi berlubang kan. dia masih akan bisa Gigi menjadi berlubang. perawat yang baik ya. Dia masih Iya. bisa merawat orang lain walaupun misalnya giginya copot 4 gitu ya. Itu tidak, banyak itu nggak jadi masalah. nggak mengganggu fungsi tubuh secara Iya, keseluruhan. jangan tegang kali, kita agak santai. Ada yang mau bertanya, ada nilai yang diberikan saat pengumuman hasil ujian pendaftaran jalur SIMAMI? Gini, jadi SIMAMI ini kita ngikut juknis sama kayak SIMAMA kemarin ya. Pusat. Nah, dari pusat. Jadi memang untuk sekolah itu tidak dipampangkan. Kenapa? Karena memang kan dia ada kayak pilihan 1, 2, dan 3 ya. Jadi utama dan cadangan itu diambil dari pilihan 1, 2, 3 yang notabene itu kadang nilainya itu pasti berbeda. Nah, gitu. Jadi tidak ada untuk nilai itu tidak dipampangkan karena nanti membingungkan dan menjadi pertanyaan dari semuanya, malah makin ribet gitu Karena ya. kan ada pilih. Karena kita punya skup waktu yang singkat Iya. untuk mengeluarkan dari ujian. Kalau kita hasilnya kita paparkan ke halayak ramai itu pilihan 1, 2, 3 kayak Bu Anggi bilang, Iya, itu nanti jadi polemik. membingungkan nanti. Sementara kan yang tahu teknisnya kan di kita, Iya. tapi tenang, kita memang sesuai dengan pelayanan publik ya Bu Anggi. Ya, karena kan Kita sekarang semuanya sudah otomatis. Iya. Jadi memang untuk penilaian sendiri perankingannya secara otomatis. Jadi memang yang diambil itu memang nilainya yang tertinggi, misalnya nih kuota misalnya di keperawatan itu ada 10, yang mendaftar 100. Jadi hasilnya itu memang kita rankingkan, yang diambil itu memang 10 teratas. Gitu Iya, dan dilihat ya. dari pilihan pertama dulu. Yes, Nah, betul. Kuotanya sudah memenuhi pilihan pertama kah? Mm-mm. Kalau tidak kalau kuota kita alihkan ke Pilihan kedua gitu. Jadi bisa saja yang di pilihan kedua dia nilainya lebih tinggi daripada si pilihan pertama, tapi karena fokusnya itu di pilihan pertama, bisa jadi si yang pertama masuk, yang kedua tidak masuk. Paham ya? Gitu maksudnya. Izin Bu, kalau mengenai UKT, apakah ada perbedaan dari jalur SIMAMA atau PMDP dengan jalur SIMAMI Bu? Kalau UKT kita sama, yang membedakan hanya di uang pendaftaran saja. Kalau yang SIMAMI ini kan kita di 300.000 ya. Iya, 300.000. Itu saja yang membedakan. Kalau yang lama kan dia kita di 120. 120. Iya. Itu saja yang membedakan. Tapi kalau untuk UKT bayaran lainnya tetap sama.
Iya, tenang aja ya. Ya, Terima kasih untuk semua jawabannya. Di sini apa Ibu bersedia mengasih wejangan untuk adik-adik yang ingin mendaftar di Poltekkes Medan nanti? Silakan Bu Bibi duluan. Ya, baik, terima kasih Bu Anggi kesempatannya. Ya, adik-adik jangan ragu untuk masuk ke Poltekkes Kemenkes Medan karena kita satu-satunya institusi pendidikan yang berada langsung di bawah Kementerian Kesehatan. Misalnya ini kita ada 5.300 mahasiswa ya Bu Iya. Anggi ya, dengan 7 jurusan prodi, 7 19. jurusan, 19 prodi di 9 kabupaten kota. Jangan ragu bergabung dengan kami. Mungkin kalau ada pertanyaan silahkan hubungi, bisa ke DM ya, DM ataupun hotline ataupun website. Langsung aja ke situ untuk informasi nanti akan lebih jelas diberikan di DM ataupun melalui hotline lainnya. Terima kasih. Iya. Kalau dari saya, yuk bergabung yuk jadi mahasiswa Poltekkes Kemenkes Medan. Nanti kalian bisa mengembangkan bukan hanya kemampuan akademik ya, non akademik juga akan kita bantu asah. Contohnya seperti kakak-kakak kalian ini ya, mereka adalah dari UKM ya. Jadi memang Poltekkes Medan itu memiliki prioritas untuk meningkatkan dan menghasilkan mahasiswa yang penuh dengan prestasi. Yuk gabung bersama kami. Jika kalian ingin bergabung di Poltekkes Kemenkes Medan, bisa mendaftarkan diri melalui website yang tertera seperti yang ada di Instagram Polkesmed. Demikianlah podcast kami hari ini. Nantikan podcast kami selanjutnya. Jika kalian ingin bergabung di Poltekkes Kemenkes Medan, bisa mendaftarkan diri di laman website yang ada di Instagram Poltekkes Medan atau Polkesmed. Dan follow ya, dan jangan lupa follow ya IG Polkesmed, dan di situ banyak informasi yang berguna. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye. Sampai jumpa lagi.